Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Siapa di antara kalian yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya. Yeay. Sebelum kita memulai pelajaran, salah seorang di antara kalian saya mohon Bapak untuk memimpin doa. Siapa yang memimpin doa hari ini? Ayo Pak. Ya, silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Setelah kita berdoa untuk supaya kita tetap semangat, kita akan melakukan ice breaking. Petunjuknya seperti ini. Setiap siswa akan membuat kalimat yang mengandung kata jika dan maka. Contohnya, jika saya makan, maka apa jawabannya? Sayangnya. Dan menunjuk temannya untuk melanjutkan kalimat yang kosong itu. Misalnya, Bapak tunjuk satu orang yang pertama untuk melakukan SBK. Coba kita. Pertanyaannya, jika dan maka. Misalnya, jika saya makan, maka saya akan kenyang. Baru kita tunjuk teman tak satu orang untuk melanjutkan itu. Nah, coba. Jika saya makan, Maka saya akan tidur. Ya, silakan tunjuk temannya. Jika saya belajar, saya pintar. Nah, lanjut. Sekarang yang ini kita. Jika saya mengebut, maka saya akan jatuh. Akan jatuh. Ya, kira-kira meeting kali ini. Kemudian kita lanjut di kesepakatan kelas. Yang pertama di sini, semua siswa harus terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, jika ada teman yang bertanya, maka siswa yang lain mendengarkan. Dan yang ketiga, saling menghargai pendapat teman, mengikuti kelas dengan gembira. Apakah masih ada yang ingin tambahkan di sini? tidak. Cukup? Cukup. Kita lanjut. Pada waktu SMP, kita masih ingat tentang konsep massa jenis. Ada yang masih ingat konsep massa jenis? Ya, silakan. Massa jenis adalah pengukuran massa tiap satuan volume benda. Ada yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap volume satuan yang menandakan kerapatan suatu benda atau zat. Ya, bagus. Berikutnya pertanyaan kedua, apakah massa jenis air sama dengan massa jenis minyak? Tidak. Video yang akan saya putar ini ya. Coba diperhatikan, dia mati. Seperti yang kita tahu, bendungan adalah bangunan yang berfungsi untuk menahan aliran air untuk keperluan irigasi, pembangkit listrik, atau menampung limbah tambang dan lumpur. Saking besarnya, biasanya bendungan membentuk menjadi waduk, danau, atau wahana rekreasi. Bendungan dibuat dari beton. Nah, jika ada air yang tidak diinginkan atau berlebihan, maka secara bertahap akan dibuang lewat pintu airnya. Tapi ada juga kejadian
kejadian di beberapa tempat yang menunjukkan air meluap tak bertahan hingga menyebabkan butiran jebol menghantam daerah sekitar. Seperti peristiwa bendungan jebol yang terekam kamera berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan icon loncengnya ya sob, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Candu Fakta. Bendungan Edenfield dan Sanford. Nah, yang pertama adalah bendungan Edenfield dan Sanford yang terletak di Amerika Serikat. Dan mungkin beberapa dari kalian sudah tidak asing lagi dengan bendungan yang satu ini. Diketahui bendungan ini telah jebol pada bulan Mei tahun 2020 lalu akibat curah hujan yang cukup tinggi. Ya, tadi setelah kita melihat tayangan videonya, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari tayangan video tadi? Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan. Yang pertama, mengapa bendungan bisa jebol? Ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Bendungan bisa jebol dikarenakan titik atau bocoran yang terjadi melalui bawah struktur bendungan dengan kecepatan yang cukup besar karena tekanan air yang terlalu besar. Ya, bagus. Kemudian berikutnya apa dulu? Pada pertemuan kali ini yang ingin kita capai dalam pembelajaran hidrostatis, yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, menemukan hubungan antara kedalaman, massa jenis, dan gaya gravitasi terhadap tekanan zat cair, kemudian penerapan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Kemudian di slide di sini terlihat gambar infus ya yang digantung. Pernahkah kita melihat orang yang dirawat di rumah sakit dipasang infus pada tangannya? Nah, sebelum dipasang infus, tubuh pasien harus diukur dulu terlebih dahulu tekanan darahnya. Setelah diukur, baru kemudian dipasang infus. Posisi infus diatur sedemikian rupa agar tekanan aliran dari cairan infus lebih besar dari tekanan darah. Tahukah Anda kenapa infus dipasang lebih tinggi dari tempat tidur pasien? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melakukan praktikum dengan menggunakan aplikasi PET ya, simulasi PET. Nanti semua pertanyaan ini akan terjawab. Silahkan membentuk kelompok. Jadi kelompoknya kita memakai kelompok yang sama yang sebelumnya. Di sini adalah kelompok 1, tim 1, ini tim 2, yang di belakang tim 3, dan yang ini adalah tim 4 ya. Nah, silakan dibuka LKPD-nya ya. Ada LKPD yang telah dibagikan. Ya, silakan dicermati itu sambil Bapak mensimulasikan apa-apa yang perlu dikerjakan untuk menyelesaikan LKPD. Ya, coba diperhatikan dulu. Jadi yang pertama kita mengunjungi situs PET Colorado.
Jadi caranya dicentang dulu yang mistarnya, kemudian gripnya. Dicentang dulu ini sudah muncul mistarnya, kemudian diarahkan posisinya seperti ini. Di 0 sama dengan 0, 1, 2, 3 ya, jadi sudah sesuai. Kemudian ditarik pengukur tekanannya. Kita ukur dulu yang 1 meter. Atau sebelumnya ini dikasih dulu air. Kasih air ya. Dikasih full. Kemudian ditarik sampai menyentuh garisnya ini yang 1 meter. Inilah yang dimasukkan di tabel. Ini yang dimasukkan di tabel yang di LKPD, yang tekanan hidrostatisnya. Kemudian untuk yang 2 meter ini yang ditarik. Ini yang terbaca ya. 121 276 kPa. Kemudian berikutnya ditarik lagi untuk 3 meter. 130 655. Ini untuk kegiatan pertama. Ada yang kurang jelas sampai di sini? Jelas. Jadi sekarang silakan praktikum dengan membuka link yang tadi. Sudah bisa dibuka? Nah, jadi silakan salah seorang di antara kalian praktikum, kemudian temannya mencatat di lembar LKPD. Ya. Jadi kalau nggak bisa coba pakai ini saja dulu. Silakan ambil datanya. Bagaimana yang di belakang? Bisa? Satu orang yang jelas, satu kelompok ada sudah bisa? Di sini bisa, di sini? Mungkin sih dia. Silakan dicatat di ratu di LKPD-nya. Satu orang saja. Kemudian ada yang melihat, kemudian ada yang membaca, ada yang mencatat. Sudah bisa membaca? Ya, coba lihat yang 1 meter, yang 1 meter bagaimana caranya? Yang 1 ya, kemudian 2 bawa yang sama segaya garis itu. Kemudian ketiga, kemudian yang sudah dicatat. Ya, jadi yang ini nilai ini tekanan total 1
101,3 ditambahin di sini gitu. Jadi tekanannya yang ini, ya yang ini ditambahin 103 kasih dari sini. Sudah bisa tampil? Ada kelompok yang bisa tampil? Kelompok yang di belakang? Pada kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Sudah ya? Jadi kita persilakan kelompok 2 untuk naik di atas ya. Perwakilan mau yang naik? Siapa yang siap menyanyikan? Sini Ki, naik di depan. Nah, lihat di teman-teman tak? Kelompoknya dengan anggota-anggotanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tekanan hidrostatis. Yang pertama, kedalaman meter 1, tekanan hidrostatisnya yaitu 111,94 kPa. Kedalaman meter kedua, tekanan hidrostatisnya yaitu 120,882 kPa. Kedalaman meter 3, tekanan hidrostatisnya yaitu 130,671 kPa. Tekanan hidrostatis ditambah dengan tekanan udara luar atau P0 101,3 kPa. Tekanan hidrostatisnya ditambah dengan 101,3 11,094 ditambah dengan 101,3, hasilnya itu 212,394 kPa. 120,882 kPa ditambah dengan 101,3, hasilnya 22,182 kPa. Yang ketiga itu hubungan nilai gravitasi terhadap tekanan hidrostatis. Gravity yaitu mass, nilai gravity 3,7, tekanan hidrostatisnya yaitu 49,68 kPa. Totalnya 150,768 kPa. Kesimpulannya, data percobaan yang telah kami lakukan, apa faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang pertama, kedalaman masih jadi suatu saat gravitasi. Yang kedua,
kesimpulan hasil diskusi kelompok kami tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dapat dipengaruhi oleh kedalaman mass jenis suatu pusat dan graviti suatu planet. Yang terakhir, yang pertama, bagaimana pengaruh kedalaman zat cair terhadap tekanan hidrostatis. Semakin bertambahnya kedalaman suatu fluida, maka tekanan hidrostatis juga semakin besar. Yang kedua, bagaimana posisi impuls terhadap pasien, posisinya lebih tinggi daripada pasien. Ketiga, kenapa impuls dipasang lebih tinggi dari tempat tidur pasien agar tekanan aliran dari cairan lebih besar dari tekanan darah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan hasil diskusi kelompok dari temannya tadi, adakah yang berbeda dari hasil pengamatan? Ada yang berbeda? Atau sama semua? Yang berbeda. Kira-kira kalau berbeda apa kira-kira kenapa bisa berbeda? Cara pengukurannya yang tidak tepat pada kedalamannya ya, mungkin agak sedikit tinggi atau agak terlalu rendah, tidak pas di garis. Itu faktor yang berbeda. Kemudian ada lagi yang lain yang berbeda dari hasil penelitian teman tadi. Kalau kesimpulannya bagaimana? Sama semua? Beda. Bedanya di mana? Bedanya di mana kesimpulannya? Dari kegiatan 1 tadi, kegiatan 2, kegiatan 3, apa faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Kalau kegiatan pertama, kedalaman ya. Semakin besar kedalaman, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Kegiatan kedua, semakin besar massa jenis suatu zat, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar atau kecil? Besar. Kemudian yang ketiga, gravitasi. Semakin besar gravitasinya, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Kemudian kita kembali tadi ini tadi permasalahan di awal yang telah dibahasakan oleh penyaji. Bagaimana pengaruh kedalaman zat cair terhadap tekanan hidrostatis? Bagaimana pengaruhnya? Semakin besar, semakin tinggi kedalaman, semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Bagaimana posisi impuls terhadap pasien? Lebih tinggi dibandingkan pasien. Kalau misalnya dibalik, pasiennya di atas, impulsnya di bawah, apa yang terjadi? Jalannya yang mengalir ke impuls ya. Jadi makanya pada saat kita diimpuls, maka impuls itu harus
supaya alirannya deras dan membawa kotoran keluar. Yang kedua, dasar gentong atau air dibuat lebih tebal daripada bagian-bagian atas untuk menahan tekanan air yang besar di bagian bawah. Kemudian yang ketiga, keran air dipasang lebih rendah daripada muka mata bunga supaya air mengalir deras, ya. Hubungan antara massa jenis, kemudian kedalaman dengan percepatan gravitasi. Bagaimana hubungannya di sini? Berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus, ya. Jadi tekanan berbanding lurus dengan kedalaman, tekanan berbanding lurus dengan massa jenis, kemudian tekanan berbanding lurus dengan percepatan gravitasi. Kemudian ini refleksi pembelajaran. Kira-kira dari praktikum tadi, dari awal sampai akhir, apa yang Anda bisa dapatkan selama pembelajaran hari ini? Ada yang mau mengemukakan pendapat? Siapa? Ya, silakan. Yang saya peroleh dari pembelajaran hari ini adalah mengenai tekanan hidrostatis. Pengertiannya menerapkan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari serta aplikasi PET di bawah tanah. Oke, aplaus dulu. Berikutnya untuk menguji kemampuan kalian terhadap daya serap pembelajaran hari ini, saya akan mengirimkan kuis ke grup WA. Silakan dijawab, ya. Itu ada yang sudah kirim, silakan dijawab. Saya kasih waktu 5 menit. 5 menit, ya, karena 5 soal. Jadi 1 soal 1 menit. Soalnya pilihan ganda. Bagaimana? Jadi itu dikirim lewat Google Form, ya. Jadi silakan kerja. Jadi semua bisa saya sudah terima. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Jadi silahkan cari literatur tentang hukum Archimedes. Nanti hari Senin lagi kita akan belajar. Ya. Kemudian sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi saya kira pembelajaran hari ini kita cukup. Sampai jumpa nanti pada hari Senin, ya. Silakan bisa keluar banget. Terima kasih.